Shalom saudara, kita akan lanjutkan lagi tentang pola praktis kebenaran. Pernikahan ilahi menuju destiny. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa diperlukan supaya bisa kita menjawab kebutuhan Tuhan. Pernikahan itu bukan kebutuhan saudara. Pernikahan itu adalah kebutuhan Tuhan. Karena Tuhan melepaskan firman-Nya di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Supaya mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Kemudian di ayat 28-nya. Allah memberi perintah. Supaya engkau beranak bercucu. Berarti itu melewati satu fase yang disebut dengan pernikahan. Karena itu cara yang digunakan oleh Allah untuk semua kebanyakan manusia. Beranak bercucu supaya dan dikatakan berkuasalah juga. Ini memberikan gambaran buat diri kita. Berarti pernikahan itu merupakan kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk membuat kita mengalami peningkatan kapasitas. Selain kita mengurusi anak-anak kita yang diberikan Tuhan lewat pernikahan, tapi kita juga tetap bisa berkuasa. Ada satu modal dasar yang kuat, yaitu rupanya Allah, karakter Allah. Di dalam hidup saudara, itu merupakan salah satu pijakan yang paling kokoh untuk supaya saudara bisa melangsungkan dan menggenapkan firman Tuhan. Beranak bercucu lewat pernikahan. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Kalau begitu, kita tidak akan membiarkan saudara, untuk saudara yang menentukan pernikahan saudara. Sebab hanya Allah yang tahu siapa penolong yang sepadan buat hidupmu. Dan itu Allah sembunyikan di dalam hidup saudara. Dari dalam saudara. Tapi Allah beritahukan kepada hambanya yang adalah Bapa rohanimu. Nah, sangat penting sekali kita mengetahui seperti yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Unsur-unsur yang ada dalam pernikahan itu tidak boleh satupun itu ditiadakan ataupun saudara tidak memilikinya. Yaitu pertama, destiny ilahi. Itu berbicara tentang kebutuhan Tuhan. Pencapaian destiny adalah memenuhi kebutuhan Tuhan. Kemudian penugasan ilahi. Penugasan ilahi ini adalah berbicara tentang panggilan saudara. Tapi juga berbicara tentang, ini juga dimaksudkan adalah tentang pekerjaan yang Allah berikan kepada saudara. Tentang beranak bercucu, penuhilah bumi ini. Kemudian tentang ikat janji. Lalu kemudian Allah harus menjadi saksi. Dia menyelidiki hati saudara. Dia mengetahui hati saudara. Dan juga jangan lupa sebelumnya apa yang saya sudah sampaikan tentang menggambarkan rupa Allah. Saudara memiliki kemampuan untuk merepresentasikan Allah. Hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara, berbagi kepada saudara. Bahwa ada satu contoh. Setelah air bah. Saya ulangi sekali lagi. Saya ulangi. Pertama, setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah air bah. Setelah menara Babel. Satu contoh yang Allah tunjukkan. Di awal kehidupan. Sebelum
adanya umat Tuhan. Sebelum adanya gereja Tuhan. Allah memberikan contoh ini. Dan ini adalah contoh yang telah terbukti. Karena dari contoh ini, Allah menunjukkan bahwa ini adalah telah dilakukan oleh manusia. Dan mereka berhasil. Kejadian pasal yang ke-24. Kita baca dulu ayat 1 dan ayat 2. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Allah tidak punya alasan untuk memberkati Abraham. Kenapa? Karena Abraham dengan Allah memiliki ikat janji. Allah memberikan panggilannya kepada Abraham. Jadi saya mau tunjukin pada saudaraku. Di ayat yang keduanya. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah. Demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Bapa rohanilah dan Tuhanlah yang tahu siapa mitra destinimu, siapa pasangan hidupmu. Dia tahu walaupun karena Allah yang menyembunyikannya. Dia ulang, karena Allah yang menyembunyikannya di dalam diri saudara. Sekarang, tentu saudara bertanya, kalau begitu, siapa Bapa rohani? Sehingga dia bisa tahu dan dia dipercayakan oleh Tuhan. Sampai ke masalah teman hidup di perjodohan. Itu masalah yang kadang-kadang kontroversi bertentangan dengan kehendak bebas, pihak keluarga, kewenangan keluarga. Ini masalah yang sering digunakan oleh iblis. Tapi saya ingin, maukah saudara mengikuti apa yang Tuhan mau? Atau saudara mau menentukan sendiri langkah hidup saudara? Saya sudah beritahu pada saudara dampak dan akibatnya. Apa yang terjadi pada diri Esau. Esau mengalami ketandusan oleh karena apa? Karena dia memiliki nafsu cabul. Murahan. Termasuk mengambil istri. Menafsirkan sendiri pengertiannya. Lihat. Di Kejadian 24. Kita harus bisa mendapati siapa Abraham itu. Apakah kau bisa mengetahui? Abraham yang tahu siapa jodohnya Ishak. Dan dia berupaya. Dia telah menyiapkan Ishak. Yang pertama saudara lihat. Abraham adalah orang yang memiliki panggilan Tuhan. Dia telah keluar dari negerinya. Dari sanak familinya. Lot, sanak familinya. Telah terpental. Keluar dari kehidupannya. Dia telah bersih. Ismail. Saya ulangi, Ismail. Telah diusir pergi bersama dengan Hagar. Orang yang teguh. Mentaati panggilannya Tuhan. Apakah Bapa rohanimu kau dapatin seperti itu? Kalau kau dapati seperti itu. Berarti dia juga tahu siapa teman hidupmu. Apakah engkau melihat hidup saya seperti itu? Kalau begitu. Saya juga tahu siapa teman hidupmu.
yang Tuhan telah siapkan. Saya memiliki satu jemaat yang telah menjadi contoh menerapkan pola kebenaran, pola praktis kebenaran ini, dan berhasil. Orang dunia bisa mengatakan dia dijodohkan. Tidak. Saya hanya mengambil misteri yang dia tidak ketahui, yang Allah simpan dari dalam hidupnya. Kita lihat di sini, siapa Bapak rohani Abraham ini seperti apa? Abraham adalah orang yang memiliki ikat janji dengan Tuhan di Kejadian 17. Dan ikat janji tersebut adalah untuk berlaku untuk keturunan demi keturunan, generasi berikutnya. Kalau begitu, dia harus bertanggung jawab menyiapkan keturunannya, supaya ikat janji Allah itu berlaku atas dirinya. Itu sebabnya Allah mempercayai, Allah bisik-bisik, siapa teman hidupmu, siapa jodohmu, dia tahu. Yang ketiga berikutnya, ingat, Abraham ini diutus oleh Tuhan untuk hidupnya Ishak. Bukan untuk hidupnya Ismail. Bukan untuk hidupnya 6 anak dari gundiknya Ketura di Kejadian 25. Bukan. Tapi untuk hidupnya Ishak. Yohanes 17. Dalam doanya Yesus kepada Bapa di sorga. Dia juga menyebutkan bahwa mereka telah percaya bahwa akulah yang diutus oleh engkau. Diutus untuk apa? Bukan ke dunia ini saja, tapi diutus untuk murid-murid. Percayakah saudara bahwa Bapa rohanimu, bahwa hidup saya adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa saudara berhasil dalam apa yang Tuhan rancangkan untuk saudara. Sebabnya saudara bisa lihat, yang keempat, saudara bisa lihat saat Abraham diuji Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Maka Allah kemudian memberkati Abraham dan keturunan-keturunannya. Sehingga itu merupakan sinyal buat Abraham. Kalau Allah mau memberkati keturunannya Abraham, karena dia hampir saja mengorbankan Ishak. Kalau begitu, Abraham akan berpikir, mulai berpikir, dengan siapa Ishak harus menikah, supaya itu jangan diaborsi penyaluran berkat itu kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Itu sebabnya dia berpikir untuk kelanjutan hidup saudara. Yang kelima, lihat Abraham di Kejadian 22. Lihat Abraham di Kejadian 12 ketika dia masih bernama Abram. Dia mendapatkan janji Tuhan juga bagi keturunannya. Kejadian 15, Kejadian 12, Kejadian 22. Bagi Tuhan. Ini menunjukkan gambaran. Ini membuat kita memiliki keyakinan bahwa Allah mempercayakan Abraham untuk menyiapkan generasinya Ishak, tetapi juga menyiapkan generasinya Yakub. Karena ikat janji Tuhan berlaku adalah untuk 1000 angkatan. Kemudian ada peristiwa yang terjadi di tengah jalan pada saat itu. Sebelum
Ishak mendapat jodoh. Sarah mati. Di Kejadian 23. Sarah mati. Mamanya mati. Berarti sekarang tinggal satu saja. Berarti selama ini Abraham dan Sarah telah menyiapkan bersama-sama buat Ishak. Sampai Ishak mengalami kedewasaan penuh. Dan yang luar biasa, Ishak siap dikorbankan demi ketaatan bapaknya Abraham kepada Tuhan. Supaya dia berhasil. Inilah putra sejati. Dan yang ketujuh. Mengapa Eliezer harus mengangkat sumpah di Kejadian 24 ini? Sebab pernikahan. Sebab jodohnya Ishak. Ingat. Itu seperti Tuhan mengancam Abraham. Ingat. Angkat sumpah kepada Eliezer. Padahal Eliezer sudah yang paling senior, tua. Dia katakan, angkat sumpah. Mengapa? Sebab pernikahannya Ishak, jodohnya Ishak, teman hidupnya Ishak, itu adalah mengenai kebutuhan Tuhan. Sumpah itu biasanya juga demi karena ikat janji. Ini yang harus kita ketahui dari Bapa rohani. Bapa rohanimu, seorang Bapa rohani, dia betul-betul memiliki beban yang harus dia akurat berdiri dan melakukannya. Bahkan dalam persiapan dia harus akurat. Kalau tidak, dia menjadi sembarangan. Dan kesalahan yang terjadi, itu adalah pada generasi-generasi berikutnya. Sekarang kita mau lihat persiapan dari Kejadian 24 ini. Persiapan yang terjadi pada Ishak dan Ribka. Ini penting buat saudara. Yang pertama, mari kita buka dulu Kejadian 21. Kejadian 21, ayatnya yang ke 10. Ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini satu persiapan. Persiapan yang Allah inginkan. Disiapkan buat Ishak. Jadi yang pertama ini, engkau harus dipisahkan dulu dari Ismail. Ismail harus diusir. Siapa itu Ismail? Ismail adalah produk dari kehidupan lahiriah. Keturunan dari kehidupan lahiriah. Kau harus dijauhkan daripada aspek dan faktor-faktor itu. Apa itu faktor lahiriah? Persiapan untuk pernikahan faktor lahiriah. Usia. Suku mana? Pendidikannya apa? Tidak menjadi dasar. Tidak bisa dijadikan pertimbangan. Dia sudah bekerja atau belum? Bahkan menurut Amsal dikatakan,
Cantik atau tidak? Ganteng atau tidak? Dan bahkan dulu saya pernah mendengar, gak mau sama dia, kenapa? Dia ada cacat fisik. Wow. Itu persiapan yang penting buat hidup saudara. Yang kedua, persiapan buat Ishak. Ini yang luar biasa. Saudara tahu, di sesi sebelumnya saya bagikan. Allah menciptakan Adam dan Hawa di hari pertama. Di hari yang sama. Lalu kemudian Allah membentuk Adam lebih dulu. Membentuk Adam sehingga Adam bisa mengerjakan penugasan Allah. Adam bisa melihat sama seperti Allah melihat. Allah bisa dipercayakan pekerjaan dari Tuhan di Taman Eden. Dan apa yang dipersiapkan oleh Allah lewat Abraham, bapaknya Ishak, adalah dia dibentuk dalam kedewasaan rohani. Jangan sekali-kali engkau menuntut walaupun usiamu sudah mendekati angka 40. Engkau menuntut aku harus kawin karena desakan daripada keluarga. Tetapi engkau tidak mengalami kedewasaan rohani. Gunung Moria bagi Ishak adalah lambang kedewasaan rohani yang dipersiapkan oleh Abraham buat hidupnya Ishak. Siap untuk dikorbankan oleh Abraham bagi ketaatan ataupun mendukung ketaatan bapaknya menjadi kepada Allah. Amin. Kalian laki-laki dan kalian perempuan, gak usah khawatir. Apa persiapan selanjutnya yang Allah inginkan? Kau selalu harus rela dibentuk. Apa yang Allah ingin, apa yang persiapan yang perlu buat hidup saudara, akan dilakukan oleh Bapa rohanimu. Kita lihat sekarang Kejadian 24. Ini hal yang luar biasa saya dapati. Kejadian 24. Ayat yang ke-58. 57 awalnya. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jadi supaya Eliezer memboyong Ribka. Memboyong Ribka kemana? Ke Beersheba, tanah Kanan. Jadi istrinya Ishak. Saudara lihat jawabannya. Luar biasa sekali. Jawabnya, mau. Allah, kalau kau ikuti dan kau percaya pada pola praktis kebenaran ini. Apa yang saya sampaikan 2 sesi ini. Percayalah. Allah telah melembutkan Ribkamu. Meski Allah telah melembutkan Ribka, meski jati diri Ishak tidak dikenal oleh Ribka. Allah yang bekerja lebih dulu. Ini luar biasa. Tapi Ribka pasrah. Karena Ribka mendengar dan mengetahui bagaimana Allah bekerja pada Abraham dan Sarah. Bagaimana Allah memimpin perjalanan Eliezer. Saya ingin supaya saudara, salah satu buah hasil daripada saudara telah siap di titik ini.
Saya ingin supaya saudara mendengarkan satu kisah ini. Mari kita buka Yohanes pasal yang kedua. Saudara tahu ceritanya? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan, para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Allah meminta saudara memiliki spirit yang dikatakan oleh Maria ini kepada para pelayannya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara harus memiliki spirit. Itu tandanya engkau siap. Ribka, apa yang dikatakan oleh Eliezer, dia perbuat. Ishak, apa yang dikatakan bapaknya, pilihan bapaknya, si Anu, si ini, dia siap. Dia lakukan. Jadi pola ini, pola praktis kebenaran ini, tidak meminta agar Ishak dan Ribka mendoakan dulu untuk mencari tahu apakah ini jodoh dari Tuhan. Tidak demikian. Yang keempat, perhatikan ini. Kalau kau tahu cerita di sini, ingat ini zaman teknologi belum maju. Lihat, Ishak dan Ribka tidak mengawalinya dari timbulnya cinta mereka untuk mendapatkan jodoh. Tidak mengawalinya. Tetapi prakarsa datang dari Abraham saja. Bapak rohaninya. Kalau kau terapkan pola ini. Misalnya saya katakan. A ke sini. Si B itu adalah jodohmu. Bisakah engkau memiliki spirit? Apa saja yang dikatakan Bapa rohaniku, aku akan berbuat. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa Bapak dia? Oh, yang menemukan dari dalam hidupmu adalah Bapa rohani dan Tuhan. Yang tahu indahnya dia. Selalu saudara bertanya, kenapa dia? Lah dia. Yang memang diperuntukkan. Jadi tidak menunggu sampai engkau muncul cinta. Mari kita lihat sekarang Kidung 2. Kidung Agung 2. Kidung Agung 2. Ayat 7. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kalau kau baca dalam ERV Bible, kalau kau baca di situ dikatakan demikian. Woman of Jerusalem, promise me by the gazelles and wild deer. Don't awaken love. Don't arouse love until I am ready. Kalau terjemahan bebasnya, wah, ini bagus. Terjemahan memberikan kepada kita gambaran yang jelas. Dia bilang, putri-putri Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem, berjanjilah padaku demi rusa dan rusa liar. Jangan membangkitkan cinta. Jangan membangkitkan cinta. Sampai aku siap. Jadi harus siap dulu. Baru bangkitkan cinta. Ayat yang sama juga.
Di Kidung 3 ayat 5, Kidung 8 ayat 4. Mengapa? Karena cinta itu sangat kuat. Dikatakan cinta itu sangat kuat. Bahkan tarikannya itu lebih kuat daripada maut. Itu cinta. Kidung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Lihat apa yang terjadi dengan cinta. Ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta. Namun ia pasti akan hina. Walaupun ini berbicara adalah cinta kepada gerejanya. Tetapi di sini ditunjukkan sifat cinta. Apabila diawali dengan cinta. Cinta itu akan kuat. Lebih kuat daripada maut. Lebih hebat daripada maut. Saudara tahu? Maut itu bagaimana? Saya juga sedang mengalami maut. Prosesi menuju maut. Kenapa? Makin lama makin terus. Makin semuanya mengarah kepada kematian. Mengarah kepada ketidakberdayaan. Itu cinta. Itu sebabnya saudara lihat persiapan buat Ishak ini. Ini luar biasa sekali. Mereka tidak mengawali dengan cinta. Itu sebabnya mereka berhasil membangun Yakub. Saya ulangi, mereka berhasil membangun Yakub. Sehingga generasi berikutnya aman lagi. Coba lihat jawabannya Ishak. Ketika dia melihat, langsung dia melihat kepada Ribka yang datang. Kita lihat di ayat ke-66. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maksudnya Eliezer. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Mengambil dia menjadi istrinya. Kemudian dikatakan apa? Baru muncul cinta. Ishak mencintainya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ternyata Ribka itu menjadi penghiburan dari duka citanya Ishak atas meninggalnya Sarah, mamanya. Jadi penghiburan. Jadi kekuatan. Saudara bisa lihat. Seandainya proses ini diawali dengan hal-hal fisik. Maka seluruh rencana dan kehendak Allah itu akan gugur. Teraborsi dalam perjalanan. Itu sebabnya jangan awali. Penerapannya begini. Jangan saudara tahu dulu. Lalu kemudian saudara tahu dulu. Oh si Anu. Saya mau dijodohkan dengan si Anu. Lalu kemudian hatimu serak. Atau saudara memilih. Oh saya pengen si Anu. Dulu sudah serak. Lalu kemudian saudara berdoa kepada Tuhan. Saya pastikan 100% doamu itu tidak jujur kepada Tuhan. Karena apa? Karena meskipun Tuhan kasih tahu, bukan si B. Tapi engkau akan tetap mengatakan, oh saya dapat kepastian dari Tuhan, si B itu jodoh saya. Karena sudah tahu, karena sudah serak dulu. Saudara harus memiliki semangat. Seperti apa yang dikatakan oleh Maria kepada para pelayannya di perjamuan di Kana. Perjamuan di Kana itu perjamuan pernikahan. Di sana ada ikat janji. Allah ingin menjadikan itu contoh. Buat supaya saudara melihat. Di sana ada dibangun satu spirit. Yang berkata, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sehingga semua pihak tidak akan merasa malu. Saya yakin itu adalah pesta yang meriah. Yang tidak terduga.
Nyaris kehormatan daripada pesta itu. Nyaris mau hilang. Nilai ikat janji Allah itu nyaris hilang. Tetapi adanya orang-orang yang berkata, apa yang dikatakan kepadamu? Ini diajarkan Maria. Itu sangat penting sekali. Saudara diajarkan oleh Bapa rohanimu untuk membangkitkan spirit seperti itu. Tuhan ingin mengajari engkau, membangun hidupmu ke dalam kedewasaan. Supaya dibangkitkan spirit itu sehingga engkau mampu berkata. Apa yang dikatakan kepadamu, aku akan lakukan. Dalam Amplified Classic Bible juga sama. His mother said to the servant, whatever he says to you, do it. Ibunya berkata kepada para pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan. Kalimat seperti ini menjadi dasar bagi Yakub. Sekarang kita bicara tentang Yakub. Untuk melakukan apa saja yang Bapak perintahkan. Di Kejadian 28 dia dipanggil. Pergi ke Padan Aram. Pergi ke Haran. Cari seorang istri sini. Apa saja yang dilakukan. Panggil. Spirit itu ada pada generasi berikutnya. Kenapa? Karena Ishak memilikinya spirit itu. Jadi apa yang diimpartasikan, disiapkan oleh Ishak kepada Yakub adalah spirit itu. Terbangunnya dimensi Allah seperti itu. Saya mau beritahu pada saudaraku. Itu yang disebut dengan impartasi. Maria itu ibu Yesus. Mengajarkan pada para pelayan itu prinsip dasar kebenaran. Dalam menghormati perayaan ikat janji pernikahan. Dia ajarkan. Mengapa? Dia mampu mengajarkan para pelayan. Dan para pelayan itu ditemukan mentaati seperti itu. Mengapa? Karena di Lukas 1 ayat 38. Ketika malaikat Gabriel menjelaskan kepada dia. Spirit itu terbangun pada dirinya Maria. Kata Maria setelah mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku. Itu cuma kalimat yang berbeda. Menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Ishak pada waktu memerintahkan kepada Yakub. Dengan mengatakan begini. Saudara, saya bacakan Kejadian 28 ayat 2. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri. Dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Kemudian di ayat 5-nya. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Berarti apa? Apa yang terjadi? Apa saja dikatakan Bapakku, aku akan lakukan. Lalu berangkatlah Yakub kepada Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Jadi Yakub melakukan apa saja diperintahkan bapaknya kepadanya. Karena apa? Karena itu datang, disiapkan, diimpartasikan oleh Ishak. Saya juga menyiapkan saudara. Untuk saudara memiliki spirit itu. Apa saja yang dikatakan oleh Bapa rohaniku. Aku akan berbuat. Jadi kesalahan orang adalah. Kalau urusan perjodohan dia tanya papa mamanya. Dia berjalan dulu sendiri lalu kemudian dia tanya papa mamanya. Padahal kau ada dalam kehidupan gereja. Luar biasa apa yang terjadi pada diri Yakub. Di Kejadian 28. Saudara bisa lihat. Mulai dari Kejadian 28. Ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub. Lalu memberkati dia. Serta memesan kepadanya. Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Padahal. Yakub telah diberkati. Ketika dia melakukan penipuan. Berkonspirasi dengan Ribka mamanya. Untuk berkat. Yang berasal dari Ishak. Tapi di sini. Diberkati lagi. Tapi kemudian di ayat 3. Dikatakan begini, tentang pernikahan, ayat 2. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibu, dan ambillah dari situ seorang istri. Dari anak-anak Laban, saudara ibu, langsung Ishak mengaitkan itu. Pernikahan itu, jodoh itu,
Kalau engkau memiliki spirit, apa saja yang Bapakku katakan, aku akan lakukan. Kalau engkau hidup seperti itu, maka apa yang dikatakan di ayat 3-nya. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak bercucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi banyak sekumpulan bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub kepada Laban, anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Wah. Luar biasa nih. Jadi Yakub tidak mengejar berkat-berkat. Tidak hanya ingin berkat-berkat saja dari Ishak, tapi dia ingin mendapatkan dimensi kealahan. Seperti Abraham dan Ishak. Waktu di battle, dia mendengar Allah berkata seperti ini dalam mimpinya. Akulah Tuhan Allah, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Dan nama dia belum disebutkan. Dia ingin dimensi Allah itu. Sehingga unsur yang tadi saya katakan dalam pernikahan itu. Engkau bisa merepresentasikan Allah. Ikat janji, semua ada di dalamnya. Destiny, Allah sebagai saksi. Itu tampil pada dirinya Yakub. Yakub perhatikan, tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Tapi dia tahu dan percaya bahwa Ishak bapaknya akan menuntun dia untuk bisa mendapatkan berkat itu. Dimensi itu. Hanya bapaknya lah yang tahu. Ishak lah yang tahu. Caranya bagaimana dan waktu yang benar dan yang tepat. Kapan untuk memperoleh itu. Itu sebabnya hanya satu. Apa saja yang kau katakan, Bapa, aku akan berbuat. Ini luar biasa. Mari kita lihat sekarang. Amsal pasal 4. Amsal pasal 4. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Instruksi dikatakan. Satu, kau bisa hidup berhasil. Supaya berkat Abraham dan dimensi Allah. Nyata. Lewat hidupmu. Yang pertama. Di sini dikatakan, dengar instruksi Bapamu. Supaya engkau beroleh pengertian. Kemudian dikatakan, didikan seorang ayah dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Yang kedua, jangan meninggalkan petunjuk Bapamu dan ajaran Bapamu. Supaya engkau juga beroleh pengertian. Yang ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Yang ketiga, hatimu berpegang pada perkataan Bapamu. Hati itu adalah seluruh jiwa dan hati nurani. Jadi tidak ada konflik. Tidak perlu engkau pertimbangkan. Aduh, gimana ya? Nanti kalau saya dikasih tahu sama Papa Joni, jodoh saya adalah yang kelihatannya nggak begitu serak lah secara fisik. Yang pendidikannya begini. Yang penghidupannya begini. Ada damai dalam hidupmu. Kemudian di sini dikatakan adalah. Yang keempat adalah.
Memegang perintah-perintah bapamu. Kemudian dikatakan di ayat 5 ini. Dikatakan perolehlah hikmat. Perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Miliki hikmat. Pengertian, pemahaman atas semua yang berasal dari bapamu. Miliki hikmat. Hikmat itu untuk mewujudkan. Jangan pernah melupakan semua apa yang dari bapamu. Jangan abaikan itu. Kau akan berhasil. Dan yang terakhir adalah jangan berpaling hidupmu dari perkataan yang keluar dari mulut bapamu. Hikmat adalah yang dihasilkan oleh hidupmu. Lihat apa yang terjadi dengan Kejadian 28. Oh, Kejadian 24 maksud saya. Ribka ini sebenarnya adalah anaknya Betuel. Betuel ini adalah anak ke-8 yang lahir dari Nahor, yaitu adiknya Abraham, dan Milka. Sedangkan ayah Milka, jadi ayahnya Milka, yaitu mamanya Betuel, itu adalah anaknya Haran, adiknya. Jadi di sini banyak pernikahan. Kenapa mereka menikah? Di kalangan mereka itu saja. Karena mereka baru kabur dari Ur-Kasdim ataupun Babel. Karena masa seperti itu, kekuatan Nimrod makin menekan sampai kepada kepercayaan mereka. Itu sebabnya mereka kabur keluar dari Haran. Dan akhirnya mereka tinggal di kota Haran. Di daerah Mesopotamia juga. Itu sebabnya Abraham tahu dan dia diberitahu oleh Tuhan. Ada orang-orang yang menurut Yosua 24 telah kupanggil keluar dari kekuatan Babel. Tinggal di Haran. Tapi mereka akhirnya tidak bisa melanjutkannya. Sampai ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Hanya Abraham. Itu sebabnya Abraham tahu bahwa ada keturunan kaumnya, keluarganya Abraham. Dan itulah yang ditunjuk oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang terpanggil. Jadi kita lihat di sini. Ini penting buat saudara. Peranan seorang bapak dalam pernikahan. Dalam dunia perjodohan. Dunia mitra destiny. Buat hidup saudara. Lihat. Peranan bapak adalah. Bapaklah yang diberi otoritas. Saya ulangi. Bapaklah yang diberi otoritas. Dalam hidupmu. Untuk hidup saudara. Untuk urusan pernikahan. Lihat Kejadian 24. Siapa pemeran utamanya? Siapa yang mengatur semuanya? Siapa yang menunjukkan tempatnya? Siapa yang meminta diangkat sumpah? Abraham. Abrahamlah yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Mulai dari hari ini saya beritahukan hal ini. Jangan sekali-kali lagi terjadi. Saudara memilih berdasarkan keinginanmu. Sebab ketika engkau mendengarkan firman ini. Allah menginginkan engkau membakar korban persembahan.
yang menjadi keharuman bagi dia adalah melalui ketetapan hatimu. Engkau berkata, Tuhan, kami akan hidup seperti apa yang kau katakan itu. Itu korban bauan yang harum bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat sekarang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Tuhan beritahukan karena sebelumnya dia kasih tahu 70 tahun kau akan ada dalam Babel. Kemudian saudara bisa lihat dalam Alkitab Expanded Bible. Expanded Bible. Di situ dikatakan, wah ini dahsyat ini. For I know the thoughts and plans. Thoughts itu, pemikiran. That I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace and not for evil. To give you hope in your final outcome. Terjemahan bebasnya. Wah ini luar biasa. Karena aku Tuhan tahu pikiran atau pemikiran dan rencana yang aku miliki untukmu. Kata Tuhan. Pemikiran atau pikiran dan rencana untuk kesejahteraan dan kedamaian, ketenangan. Dan bukan untuk kejahatan atau hal yang buruk. Untuk memberikan engkau harapan pada hasil akhirnya. Jadi Abraham jadi bapa rohani mula yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengurusi mulai dari engkau melangkah di fase teman hidup sampai pada pernikahan. Karena semuanya itu demi menjawab kebutuhan Tuhan yang dituangkan dalam destiny ilahimu. Makanya saudara bisa lihat apa yang dikerjakan Abraham pada Ishak. Saudara bisa lihat. Abraham tahu bagaimana agar anak-anaknya, agar keturunannya dapat memenuhi semua unsur supaya bisa masuk dalam pernikahan. Ikat janji, penugasan, Allah sebagai saksi, destiny, semua dia siapkan. Juga Abraham tahu, yang kedua Abraham tahu di mana tempat sumber yang Allah siapkan untuk pasangan mereka. Dia tahu, dia punya kemampuan, dia tahu ini. Yang ketiga, dia tahu bagaimana anak-anaknya, keturunan selanjutnya, saudara dan saya tahu bagaimana membawa saudara masuk ke dalam ikat janji. Bahkan ikat janji Allah kepada Abraham. Seorang bapa rohani dia memiliki kemampuan. Yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk memilih, menentukan bagi anak-anaknya mitra destiny. Hanya bagi anak-anaknya. Mitra destiny. Dia memiliki kemampuan. Jangan saudara kira bahwa saudara yang memiliki kemampuan itu. Karena saudara yang mau menikah katanya. Tidak. Saudara tidak memiliki kemampuan itu. Allah tetap sembunyikan rahasianya. Selama bapakmu masih ada. Saya berani berkata tegas seperti ini. Karena saya sudah mendengarkan. Dari antara kehidupan gereja di tempat saudara. Kasus-kasus demi kasus seperti ini. Kegagalan terjadi karena
Tidak ada perkenanan Tuhan. Oleh karena apa? Mereka gagal di titik itu. Tapi saya punya kasus. Saya punya contoh keberhasilan. Sampai hari ini. Yang kelima. Seorang bapak rohani seperti Abraham. Dia yang bisa meneruskan apa yang Tuhan janjikan. Itu berlaku buat generasi berikutnya. Dia mampu. Jadi bukan hanya dia bisa beranak pinak saja, menghasilkan anak. Tapi bisa membawa apa yang Tuhan janjikan. Berlaku sampai generasi berikutnya. Berlaku buat anak-anaknya. Jadi saudara bisa lihat. Luar biasa upaya seorang bapak. Saya mungkin jauh dari hidup saudara. Tapi kalau engkau menganggap saya bapamu. Lihat, saya akan membuat saudara. Yang pertama yang jelas saya akan membuat saudara berhasil mencapai destiny. Dan anak-anak rohani saya yang merupakan adalah bapamu juga. Dia menjadi kepanjangan tangan. Dia memiliki spirit yang sama. Kemampuan yang sama. Cara yang sama. Untuk membuat saudara berhasil mencapai destiny. Saudara tidak akan pernah mengorbankan panggilan saudara. Bahkan perjalanan saudara yang dipanggil menjadi yang dipilih. Ketika saudara menikah, saya akan membuat saudara berhasil. Peranan upaya seorang bapak adalah semua, saya katakan, semua ada di dalam diri seorang bapak. Makanya bapak akan berupaya. Bapak akan berhasil. Bapak akan melakukan upaya dari hari demi hari. Lewat firman. Lewat instruksinya. Supaya memasukkan saudara ke dalam ikat janji. Karena ikat janji Allah dengan Abraham menyebutkan keturunan demi keturunan. Berarti Allah akan memampukan saya untuk memasukkan saudara seperti Ishak dimasukkan kepada ikat janji. Yang ketiga, upaya seorang bapak rohani adalah semua kemampuan yang dia miliki. Itu karena satu, dia menjawab kebutuhan. Dia memenuhi kebutuhan Tuhan. Dan bukan kebutuhan saudara. Dia tidak peduli. Apa yang saudara butuhkan. Saudara perlu teman itu. Tidak. Dia tidak akan pernah bicarakan itu. Tapi dia tahu bagaimana saudara menjadi jawaban atas kebutuhan Tuhan. Pada saatnya. Dia melihat saudara. Kebutuhan Tuhan itu. Menjadi jawaban buat hidup saudara di fase pernikahan. Dia akan siapkan saudara. Supaya saudara berhasil mencapai kebutuhan Tuhan. Jadi upaya seorang bapak. Peranan seorang bapak. Yang keempat adalah. Dia tidak dibenarkan. Untuk mempertimbangkan. Faktor dan perkara lahiriah. Seperti usia, kecantikan fisik, status pendidikan, asal-usul. Karena Amsal 31 ayat 30 kemolekan itu sia-sia belaka. Kalau saudara menjadikan usia, umur saudara menjadi ukuran, maka saudara kehilangan anugerah. Dan saudara menjadi bagian dari generasi yang sudah jatuh dalam dosa. Peranan seorang bapak bukanlah sama dengan peranan seorang gembala. Tapi peranan seorang bapak, dia memastikan saudara berhasil di hadapannya. Saya sudah sampaikan kemarin
Atau saya sudah sampaikan di sesi yang pertama. Esau di Maleakhi 1 ayat 2 sampai 4 dibenci oleh Tuhan karena apa? Karena dia memiliki nafsu rendah. Karena bagi dia perkenanan Tuhan itu. Yang penting dia nyaman. Yang penting dia puas. Dia jual hal kesulungan. Dia menikah dengan orang-orang Kanaan. Itu hal yang memilukan buat Abraham. Memilukan buat Ishak. Dia memiliki sifat cabul. Yang akhirnya membatalkan perjalanan rohani dia kepada tujuan Tuhan. Dan juga menggagalkan pada hidupnya Esau. Realita ikat janjinya Allah dengan Abraham. Tidak berlaku pada Esau. Saya katakan tidak berlaku bagi Esau. Tidak berlaku bagi Edom. Lihat apa yang dilakukan oleh Esau. Pertama dia menikahi orang Het. Setelah dia tahu, dia dengar dari Ribka bahwa itu tidak menyukakan dia. Ishak juga tidak suka. Dia ambil lagi semaunya. Menurut maunya. Itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Salah mengoperasikan kehendak bebas. Harusnya kehendak bebasmu engkau operasikan dengan roh. Yang berkata, apa saja yang kau katakan, aku akan perbuat. Itu seharusnya. Loh ini kan hakku, ya silakan. Meskipun dia tahu dari Abraham. Bahwa Abraham melarang Ishak untuk menikah dengan wanita Kanaan. Tapi dia, cucu Abraham, ngambilnya. Lalu kemudian dia lihat, karena papa mamanya gak suka. Ya sudah, keturunan. Oh berarti keturunan. Oh siapa? Oh anaknya Ismail. Ini orang yang menyalah tafsirkan. Dia menganggap. Dia memiliki kehendak bebas. Dia menganggap. Bahwa dia itu adalah haknya. Dan dia sering berkata, ini bukan zaman Siti Nurbaya. Semua diatur, tidak. Bukan karena itu. Spirit yang jahat menguasai hidupnya. Abraham tahu di mana tempat yang tepat. Abraham, Bapa rohanimu tahu. Allah adalah Allah yang menyediakan. Saudara, tidak perlu hitung matematik. Oh, di gerejaku yang sudah siap ternyata adalah ada 8 laki-laki, tapi perempuannya hanya ada 6. Tidak perlu. Allah tahu. Dan Bapa rohani pun tahu. Meskipun laki-laki lebih banyak, dia tahu di mana tempatnya. Tempatnya itu berbicara tentang kriteria-kriteria Allah. Allah sudah menyiapkan Ribka jauh sebelumnya. Seperti itu juga. Abraham tahu itu. Jadi jangan mengawali seperti hidupnya Esau ini. Wanita Het. Membuat Ribka tidak nyaman. Resah. Dan berpandangan bahwa ini sudah gagal ikat janjinya Abraham. Bahkan Ribka mengatakan. Di Kejadian 27 ayat 46. Lebih baik aku mati kalau Yakub seperti itu lagi. Kenapa? Sia-sia aku menjadi memegang ikat janjinya Abraham. Karena aku tidak berhasil. Tapi tidak demikian. Meskipun spiritnya Esau itu berkesinambungan. Dan meremehkan hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Dan seterusnya. Tapi Allah tidak pernah melupakan. Apa yang Allah tahu
tidak diketahui oleh Esau. Tetapi Abraham tahu. Ishak tahu. Sebabnya Abraham mengatakan, Ishak juga mengatakan, sama seperti apa yang Abraham telah praktekkan dalam pola kebenaran. Dia katakan begini, pergilah kepada kaum leluhurku, keluargaku. Saya mau beritahu pada saudaraku, kaum leluhur saya bukan hanya jemaat masa depan di Bandung. Bukan hanya jemaat masa depan Bandung, Sumedang, Losari, dan Pamanung. Bukan. Tapi orang-orang yang bergerak bersama, memiliki panggilan sama, ada di Medan, di Bangka. Meskipun saya tidak kenal detail, tapi Allah memberitahu pada saya. Itu sebabnya Allah telah menyiapkan itu. Supaya apa? Supaya engkau tidak menikah dengan orang di luar itu. Sehingga terjadi terkontaminasi dengan roh yang lain. Yang tujuannya hanya satu. Mengaborsi destinimu. Itu sebabnya Abraham tidak menyuruh kepada Eliezer, tolong pergilah kepada Ismail. Cari jodoh yang lain. Selain daripada yang sudah diambil oleh Esau. Wow. Itu penyediaan dari Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu bertanya-tanya. Siapa ya? Menurut Papa siapa? Saya. Saya dapat jodohnya siapa? Berarti engkau belum siap. Engkau belum memiliki kedewasaan. Lihat contohnya Ishak. Dia berhasil mencapai kedewasaan. Mau mengorbankan demi ketaatannya Abraham. Di Gunung Moria kepada Tuhan. Siapa yang berpikir tentang keturunan? Siapa yang berpikir tentang pernikahan? Abraham, bukannya Ishak. Siapa yang berpikir tentang keturunan? Siapa yang berpikir tentang ikat janji? Siapa yang berpikir tentang pernikahan buat Yakub? Ishak, Ribka, bukan Yakub. Ngapain jauh-jauh banget sih disuruh pergi ke Paddan Aram? Too simple tuh Esau. Dapat tetangga sebelah. Hanya beda satu RW. Gampang. Setiap hari kita bisa tahu kelakuan orang itu baik atau tidak. Ini yang jauh-jauh. Ingat. Itu bukan mengenai kebutuhanmu. Ini mengenai kebutuhan Tuhan. Jangan sampai, saudaraku. Perhatikan ini. Kalian harus perhatikan ini. Kalian harus sepakat dengan saya. Apa saja yang kau katakan Papa, kami akan berbuat. Saudara sepakat. Ini benar dari Tuhan. Ini pola yang hilang. Ini pola yang tidak lagi digenapi. Tapi engkau maukah engkau hidup dengan benar dan menerapkan pola ini? Dengarkan saya. Jangan sampai kebutuhan ataupun keinginan untuk menikah itu datang lebih dahulu dari hidup saudara. Sampai saudara disiapkan oleh Bapa. Jangan sampai pemikiran itu ada. Jangan sampai keinginan itu lebih dulu. Jangan sampai karena desakan umur. Sudah selesai sekolah. Ataupun desakan dari pihak keluarga. Mungkin keluargamu belum bertobat. Jangan sampai. Tapi saudara sudah siap bagi Tuhan. Aku hanya ingin menjawab kebutuhan Tuhan saja. Kalau saudara tidak memiliki tujuan yang sama
dengan kebutuhan Tuhan dan menjadi jawaban atas kebutuhan Tuhan, maka saudara akan mengorbankan dan bahkan akan mengaborsi perjalanan saudara menuju destiny. Saya ingin menantang saudara. Maukah saudara memiliki komitmen? Kalian yang ada bersama-sama dengan saya. Pada hari ini, ketika engkau mendengarkan apa yang firman yang telah engkau dengar hari ini, jangan keraskan hatimu. Kau harus berkata, sungguh Tuhan itu baik. Karena dia ingin membuat saya berhasil. Mencapai Sion. Mencapai destiny. Tujuan ilahinya Allah. Yang dia telah siapkan. Dan bahkan dia telah takdirkan buat hidupku. Itu sebabnya saya mau bernubuat. Ini yang segera akan saya lakukan. Saya akan melihat, saya akan menyiapkan saudara semua. Demi pekerjaan dia. Sampai pada satu hari. Ketika engkau sudah siap, engkau mengalami kedewasaan. Berarti tidak akan ada penolakan dari dirimu. Karena Tuhan juga sudah menyiapkan mitra destiny buat hidupmu. Yang akan saya beritahukan kepada saudara. Tapi kalau engkau mau berjalan dengan pengertian sendiri, nasibmu akan seperti Esau. Generasi berikutmu akan seperti Edom. Oke, mungkin saya mau beritahu pada saudara. Sesuatu yang selama ini orang tidak pernah mendapatkannya atau menemukannya. Saya baca dalam kitab sejarah. Raja Herodes yang berupaya ingin membunuh Mesias Immanuel yang baru lahir itu. Yang dikatakan oleh para nabi dan para imam. Ketika orang Majus itu datang. Saudara tahu. Dia dari keturunan Edom. Mau sampai kapanpun juga. Engkau akan tetap menjadi musuh Allah. Sehingga Allah akan berkata. Aku mengasihi Yakub. Dan membenci Esau. Dan karena Allah membenci Esau. Karena sikapnya. Karena kehidupan seperti itu. Karena dia bersikap cabul. Maka kemudian apa yang Allah lakukan? Aku akan membuat pusakanya. Seperti padang gurun. Akan selalu hidup untuk urusan penghidupan. Bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Bagaimana supaya bisa cukup. Tidak ada lagi memiliki panggilan. Dan sudah hilang dia disebut. Di hadapan Allah dia disebut. Keturunan Abraham. Adalah yang berhak menerima ikat janji itu. Silang. Saudara harus memiliki semangat ini. Seperti Maria mengajarkan para pelayan itu. Apa saja yang dikatakannya. Apa saja yang kau dengar hari ini. Apa saja yang Bapak rohanimu katakan. Perbuat. Amin. Terima kasih. Kau beri kami anugerah. Tempatkan kami di suatu perjalanan yang aman. Dalam perlindunganmu. Oleh karena firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih. Karena Engkau ingin membuat mereka berhasil Tuhan. Kami berdoa pada saat ini. Mereka diimpartasikan. Roh yang dibangkitkan. Ketika firman mereka dengar pada hari ini. Roh yang berkata.
Apa saja yang dikatakan Tuhan, apa saja yang dikatakan Bapa rohaniku, aku akan lakukan. Terima kasih Tuhan. Kau membawa kami sampai sehingga pada fase berikutnya, lewat pernikahan kami, lewat pencapaian destiny, lewat penggenapan ikat janji, dimensi Allah menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih dengan contoh yang ditunjukkan oleh Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub. Di mana semua unsur itu Tuhan ada di dalamnya. Sehingga kami melihat, kami diajari oleh Engkau, dan itu mudah kami terapkan, kami aplikasikan. Terima kasih, kami bersyukur padamu untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.